Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriringkan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kurang lebih kita tidak bertemu selama 10 hari karena kemarin ada 5 pekan, sehingga kita mundur jadwalnya. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang ilmu tajwid yang membahas tentang kitab Al-Ilmu Tajwid ala Tariqatil Madrasiyah. Baik, sebelum kita memulai, kita awali dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, kita akan memulainya dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Harapannya kedepannya kita akan lebih baik dalam membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. Ingat, mat tabi'i tidak lebih dari 2 harakat. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Baik, insyaallah pada pertemuan malam hari ini kita akan membahas tentang hukum mad dan pembagiannya. Baik, bismillah. Hukum mad dan pembagiannya. Baik, kita harus tahu terlebih dahulu apa definisi dari mad. Mad artinya adalah panjang atau bisa juga memanjangkan. Sebelum kita lanjut kepada hukum mad dan pembagiannya, kita harus tahu mad itu ada berapa hurufnya. Jadi selama kita membahas tentang materi mad, kita akan terus mengaitkan dengan huruf ini. Hurufnya ada 3. Hurufnya ada 3. Alif, waw, dan ya, betul. Baik, ini definisi secara singkat pengertian mad dan apa saja hurufnya. Yang kedua, pembagian madnya. Mad terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada namanya mad tabi'i atau mad asli. Mad asli atau mad tabi'i. Mad asli atau mad asli boleh kalau dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua ada namanya mad far'i. Mad far'i. Apa artinya far'i? Far'i artinya adalah cabang. Mad far'i. Far'i artinya adalah cabang. Ada berapa? Nah, nanti pada bagian mad far'i ini dibagi lagi menjadi 14 hukum. 14 hukum. Pertama, mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Yang kedua mad jaiz. Mad jaiz munfasil. Yang ketiga mad arid lis sukun. Mad arid li sukun. Yang ketiga mad badal. Yang keberapa ini? Yang keenam mad iwad. Mad iwad. Kemudian selanjutnya ada mad lazim mustaqal kilmi. Mustaqal kilmi.
Selanjutnya mad lazim mukhaffaf kilmi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, kedelapan. Mad lazim harfil musyabba'. Atau mad lazim harfil musyba' boleh. Syabba' mad lazim harfi mukhaffaf. Harfi mukhaffaf mad silah tawilah. Mad silah tawilah. Mad silah qasirah. Mad tamkin. Kita terus di sini saja. Mad farq, mad yang beda. Baik, nanti Bapak dan Ibu sekalian, kita akan membahas semua mad ini, tetapi satu persatu. Sekarang yang akan kita bahas yang awal dulu, pembagian yang awal, mad asli dan mad far'i. Mad asli atau kita biasa menyebutnya dengan mad tabi'i. Pembagian mad dua, mad asli dan mad far'i. Mad far'i terbagi lagi menjadi 14. Karena kenapa? Karena namanya saja far'un. Far'un itu dari bahasa Arab yang artinya adalah cabang. Maka yang namanya cabang seperti halnya pohon banyak sekali, ada ranting-ranting. Nah, seperti halnya mad far'i ada juga cabangnya, ada 14. Ini adalah pembagiannya. Sekarang yang akan kita bahas adalah mad tabi'i. Mad tabi'i. Baik, kembali lagi bahwasannya huruf mad ada 3, alif, waw, dan ya. Ada rumusnya. Ketika kita menentukan bacaan tersebut, hukumnya mad tabi'i. Pertama, alif, waw, dan ya. Rumusnya seperti ini. Sebelum huruf alif, maka didahului dengan huruf yang berharkat fathah. Jikalau waw, maka didahului dengan huruf yang berharkat dhammah. Kalau ya, didahului dengan huruf yang berharkat kasroh. Itu disebut dengan mad tabi'i. Kemudian berapa harkatnya? Panjangnya 2 harkat. Panjangnya 2 harkat. Contohnya, waqalu. Waqalu. Nah, ini ada dua. Pertama, alif. Yang kedua, waw. Tadi rumusnya apa? Sebelum huruf alif, maka harus didahului dengan huruf yang berharkat
fathah, maka ini mad tabi'i. Yang kedua waw, rumusnya apa? Sebelum huruf waw maka didahului dengan huruf yang berharakat dhammah, itu disebut dengan mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Maka cara membacanya waqalu, jangan waqalu, itu udah masuk 3 sampai 4 harakat. Jadi bacanya cukup diayun saja. Waqalu kunu hudan, banyak tuh mad tabi'inya. Salah satunya adalah ini. Kemudian wa idza, sama halnya alif didahului dengan huruf yang berharakat fathah, maka hukumnya adalah mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Kemudian contoh dari huruf ya, wa qila lahum, wa qila lahum. Baik, kalau tadi alif sudah, waw sudah, sekarang contoh dari huruf ya. Rumusnya huruf ya harus didahului dengan huruf yang berharakat kasroh, membacanya 2 harakat. Wa qila lahum, jangan wa qila lahum, itu udah lebih dari 2 harakat, bisa 3 bisa 4. Maka kalau bertemu dengan ya sukun sebelumnya huruf yang berharakat kasroh, dibacanya 2 harakat. Karena kenapa? Karena masuk kepada hukum mad tabi'i atau mad asli. Wa qila lahum, seperti itu. Itu untuk hukum mad tabi'i. Baik, sampai sini ada yang ingin didiskusikan? Kalau tidak ada, kita akan masuk kepada pembahasan mad far'i nomor 1 dan nomor 2. Baik, mudah ya, insyaallah. Baik, Ustaz tanya dulu. baik, boleh Pak. Kayak waqalu, itu alif yang depan itu nggak ada pengaruhnya ya? Yang ini, Ya. ini. Nah, uniknya bahasa Arab, setiap ada wawul jamaah itu pasti ditulis alif, pasti ditulis alif. Jadi nggak mungkin kayak gini, pasti ada saja alifnya. Itu uniknya dalam bahasa Arab. Waqalu, qalu, waqalu, nggak ada. Jadi tetap 2 harakat, kecuali huruf setelahnya hamzah. Kalau huruf setelahnya hamzah, maka hukumnya bukan mad tabi'i. Nanti kita akan masuk kepada pembahasan mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Cukup Pak? Oke. Unik, selalu ada ya? Selalu ada. Nggak pernah nggak ada. Nggak pernah. Karena kenapa? Karena wawul jamaah namanya. Wawul jamaah. Baik, kita masuk kepada mad far'i. Kalau di dalam surah Al-Fatihah, misalkan Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz, apakah pada kata Allah kan seperti ini? Tulisannya seperti ini. Allahu, Bismillahirrahmanirrahim, kan tulisan Allahnya seperti ini. Apakah ini masuk ke dalam mad tabi'i? Jawabannya masuk. Karena kenapa? Karena ini adalah sebagai pengganti alif. Panjangnya 2 harakat. Jadi nggak boleh dibacanya lebih daripada 2 harakat. Seperti Bismillahirrahmanirrahim, nggak boleh. Karena kenapa? Karena mad tabi'i. Makanya kemarin ketika kita selalu membaca surah Al-Fatihah, ketika kata Allah dipanjangkan itu salah. Nggak boleh lebih daripada 2 harakat. Bismillahirrahmanirrahim, seperti itu. Nah, kalau Bapak dan Ibu sekalian menemukan seperti ini, alif tetapi di atas
huruf, maka ini hukumnya adalah mad tabi'i. Karena kenapa? Karena pengganti daripada alif. Seperti itu. Kita masuk ke dalam pembahasan mad far'i. Mad far'i terbagi menjadi 14. Kita akan bahas yang pertama dan yang kedua terlebih dahulu. Yang pertama, mad wajib muttasil. Baik, mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil sama. Dia harus didahului dengan alif, waw ataupun ya. Sama, huruf sebelumnya harus berharkat fathah, harus berharkat dhammah, harus berharkat kasrah. Bedanya. Contohnya, innal ladzina kafaru sawaun. Oh, ini mad wajib. Itu mad wajib, betul. Sawaun alaihim baik, pengertian mad wajib. Sebelum kita kepada contoh, mad wajib adalah apabila ada mad tabi'i bersambung atau berdampingan, bisa dengan hamzah pada satu kata, pada kata yang sama. Innal ladzina kafaru sawaun. Coba boleh dilihat di surah Al-Baqarah. Biasanya mad wajib muttasil ditandakan dengan ada harkat lagi di atasnya, semacam bendera. Nah, kembali kepada definisi mad wajib muttasil. Apabila ada mad tabi'i, tadi rumusnya mad tabi'i alif waw ya didahului fathah, dhammah ataupun kasrah. Alif didahului oleh huruf yang berharkat fathah. Nah, bertemu atau bersambung dengan huruf hamzah. Itu bedanya. Kalau mad tabi'i dia tidak bersambung dengan hamzah. Tetapi kalau mad wajib muttasil bersambung dengan hamzah di dalam satu kata. Sawaun itu adalah satu kata di dalam bahasa Arab. Maka harkatnya berapa? Harkatnya mad wajib muttasil 5 harakat. 5 harakat. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim. Panjang. Itu yang disebut dengan mad wajib muttasil. Maka yang menjadi pembeda antara mad tabi'i dan mad wajib muttasil terletak pada hamzahnya. Ya, di dalam Al-Quran selalu diberikan tanda bendera, semacam bendera seperti ini. Tapi nanti jangan keliru dan jangan sampai tertukar antara mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Yang kedua, pembagian dari mad far'i, mad jaiz. Mad jaiz munfasil. Pengertiannya sama, yang membedakan pada kata yang berbeda. Apabila ada mad tabi'i bersambung dengan atau bertemu dengan
dengan hamzah pada kata, bukan pada kalimat, pada kata yang berbeda. Contohnya di dalam surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuha, seperti ini. Kafirun. Bisa ditulisnya seperti ini dengan alif, bisa juga dengan seperti ini. Baik. Nah, ini contoh dari mad jaiz munfasil. Nanti perbedaannya pertama, ya qul ya ayyuhal, maaf, ini salah, harus ada hamzahnya. Pertama, ada kata ya. Pertama ada kata ya. Ini pertama, ayyuha itu kata kedua. Hamzah ayyuha masuk kepada kata yang kedua, ayyuha. Maka masuk kepada kategori mad jaiz munfasil. Berapa harkat? Bisa 2, 4, dan 5 harkat. Tergantung tempo. Bisa hadir, bisa tartil, bisa tadwir. Qul ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian menemukan ada yang membaca dengan pendek 2 harkat seperti layaknya mad tabi'i, jangan disalahkan. Karena kenapa? Karena mad jaiz munfasil. Qul ya ayyuhal kafirun. Apakah boleh? Boleh. Rumusnya 2, 4, 5. Qul ya ayyuhal kafirun. Maka yang membacanya dengan 2 harkat. Jangan disalahkan, itu boleh. Kecuali mad wajib muttasil. Apabila ada mad tabi'i, alif waw ya bertemu dengan hamzah pada kata yang sama. Sawaun itu kata, satu kata, katanya yang sama. Kalau mad jaiz munfasil sama, apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada kata yang berbeda. Yang pertama, ya, satu kata, ayyuha, satu kata yang berbeda. Jadi alif bertemu dengan hamzah pada kata yang berbeda. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Gimana? Ya, betul. Itu yang agak sedikit sulit. Makanya lebih aman ketika ada di dalam Al-Quran tanda seperti ini, bacalah dengan 6 harkat, 5 harkat. Karena kenapa? Bisa jadi dia mad wajib, kalau kita memang belum memahami apa hukumnya. Bisa juga dia mad jaiz munfasil. Kalau kita memakai dengan 5 harkat, kita nggak jadi masalah kalau mad wajib ataupun mad jaiz. Tetapi kalau misalkan mad wajib muttasil kita baca 2 harkat, maka itu yang sedikit keliru. Seperti itu. Kita udah mudah di dalam Al-Quran dicantumkan tanda-tanda seperti ini, maka itu memudahkan para pembacanya untuk bisa paham bahwa oh ini tuh dipanjangkan, bukan pendek dan bukan 2 harkat. Seperti itu. Iya, Bu? Gimana? Ya, wahai, betul. Ya. 2 kata. Ya, betul. Ya dengan ayyuha. Contoh lain deh. Mungkin kalau ya ayyuha itu lebih agak sulit ya. Contoh lain. Fi anfusikum. Boleh di sini? Baik. Gimana, Pak? Ya. Wa fi
anfusikum. Oke, ini agak sedikit mudah insyaallah. Sikum. Ini ada berapa kata? Ada tiga. Pertama waw, kata pertama. Yang kedua fi, kata kedua. Yang ketiga anfusikum. Jadi ada tiga kata di dalam kalimat ini. Di mana letaknya mad jaiz munfasil? Fi, ini ya. Ya sebelumnya adalah huruf yang berharakat kasroh, sebagaimana rumus yang tadi mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada kata yang berbeda. Nah kalau contoh yang ini insya Allah agak mudah dipahami, karena kalau ini kan nyambung ya, kalau ini nyambung, kalau ini terpisah seperti itu. Jadi di dalam kalimat ini ada tiga kata, waw, wa, fi, anfusikum. Mad tabi'inya pada kata fi, hamzahnya ada di kata yang ketiga, terpisah dengan mad tabi'inya. Antara mad tabi'i dengan hamzah itu terpisah. Beda dengan mad wajib. Kalau mad wajib pada kalimat ini ada dua kata. Yang pertama sawaun, yang kedua alaihim. Sawaun hamzahnya berbarengan dengan mad tabi'inya. Dapat dipahami? Berbeda dengan yang kalimat ini. Fi anfusikum. Sudah bisa dimengerti? Bisa 2, bisa 4, bisa 5 untuk mad jaiz munfasil. Tetapi amannya kita menggunakan yang 5 harakat. Wa fi anfusikum, seperti itu. Ada lagi? Betul. Wa ma adra. Nih mudah juga. Wa ma adraka. Huruf yang pertama atau kata yang pertama waw, wa, wow, bisa huruf atof kalau di dalam bahasa Arab. Yang kedua ma, itu kata yang kedua. Yang ketiga adraka. Mana hukum mad tabi'inya? Mad tabi'inya terletak pada alif, kemudian didahului oleh mim yang berharakat fathah, dibacanya 2 harakat. Kalau nggak ada huruf hamzah, tapi setelahnya ada huruf hamzah pada kata yang berbeda. Ma ini huruf atau kata yang kedua, adraka kata yang ketiga, maka berbeda kata. Maka hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Bisa 2, bisa 4, dan bisa 5 harakat. Wa ma adraka kamal qari'ah. Wa ma bisa juga dibacanya dengan 2 harakat. Wa ma adraka mal qari'ah. Bisa 4 harakat. Wa ma adraka mal qari'ah. Bisa 5 harakat. Wa ma adraka mal qari'ah. Seperti itu. Apa hitungannya? Insting saja. 2, 4, ya boleh. Wa ma adraka mal qari'ah. Seperti itu. Ada lagi? Gimana Pak? Ya, sama tergantung dengan tempo. Nanti mungkin insya Allah kita akan bahas tempo. Ada yang namanya hadar. Kalau tarawih Bismillahirrahmanirrahim, selama tidak menyalahi aturan tajwid, makhraj dan sifat, maka diperbolehkan. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selama tidak menyalahi aturan tajwid, makhraj dan sifatnya. Kalau sudah bablas terus, itu yang salah.
tempo seperti ini cepat namanya hadr. Nanti beda lagi dengan bacaan tartil, tadwir untuk mengajarkan membaca Al-Quran. Dibenarkan. Dibenarkan. Itu terlihat Pak. Jelas itu. Jelas. Kecuali misalkan itu terlihat. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, itulah sedikit pembahasan dari hukum mad dan pembagiannya. Mad, kita ulangi, mad itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama mad asli atau kita biasa menyebut dengan mad tabi'i. Yang kedua namanya mad far'i, cabang. Mad far'i terdiri dari 14 bagian yang telah dituliskan di papan tulis. Baik, ada yang ingin didiskusikan dan ingin ditanyakan? Boleh Pak? Sebentar Pak. Kesalahan panjangnya itu ya, itu tidak berubah makna kan? Tidak. Kesalahan itu dinilainya berdosa atau gimana? Tidak, nggak berdosa. Karena di dalam ilmu qiraat itu ada yang namanya cabang ilmu qiraat. Jadi ada namanya qiraah sab'ah. Kita memakai qiraah dari Imam Hafs an Tariqil Asim. Cara membacanya seperti ini. Jadi kalau imam-imam yang lain ada yang 2 harkat, karena banyak sekali juga yang imam-imam Saudi ketika mad wajib muttasil memakai 2 harkat. Jadi apakah dosa? Tidak, karena ini adalah ikhtilaf, bagian daripada pembahasan khilafiyah. Apa itu khilafiyah? Khilafiyah adalah salah satu ijtihadnya para ulama dalam menentukan sebuah hukum. Hukum mad wajib muttasil bagi Imam Hafs ini harus dibaca 5 harkat, tetapi bagi imam yang lain itu bisa dibaca 2 harkat. Imam-imam Saudi sering sekali membacanya 2 harkat. Apakah itu boleh? Boleh. Mengubah makna atau tidak? Tidak. Ustaz, yang anak maksud bukannya itu, kalau itu kan ada riwayatnya bisa 2, bisa 4. Ya, oke. Yang mad wajib lagi? Mana? Mad wajib Majais. mutasil. Yang mutasil. Oh ini. Yang satu kayak jaa kan harus 6 harakat ya. Yang mana? Tawaun. Ya. Itu kalau dibacanya cuma 2 harakat, yang itu bermasalah ya? Enggak bermasalah. Sawaun. Seperti itu. Coba Bapak perhatikan deh. Imam-imam Saudi pun banyak yang pakai 2 harakat. Sawaun alaihim. Begitu. Jadi tidak mengubah makna. Karena asal katanya sawaun nggak ada panjangnya. Tetapi ketika masuk ke dalam pembahasan ilmu tajwid, ini masuk pada ranahnya mad wajib muttasil yang harus dibaca 6 harkat. Sawaun di dalam bahasa Arab itu artinya adalah sama, mutasawiyan. Sawaun. Misalkan kita sedang ngobrol dengan orang Arab. Misalkan, hada sawaun. Apakah harus dipanjangkan untuk mencapai makna sama itu? Bisa dipahami? Ini sama, misalkan kayak gitu. Apakah harus maknanya sawaun dengan memanjakan hada sawaun? Tidak. Baik, maka tidak mengubah makna. Hanya dalam pembahasan ilmu tajwid masuk ke dalam ranah mad wajib muttasil yang harus dipanjangkan. Seperti itu. Nanti ada yang namanya lahnul jali dan lahnul khafi, kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Kalau lahnul jali itu kelihatan sama kita, bisa dideteksi, oh ini salah bacaannya. Kalau lahnul khafi dia tersembunyi, hanya para pakar-pakar ilmu tajwid saja yang bisa mengetahui bahwa oh bacaannya salah. Seperti itu. Jadi apakah berdosa apabila membacanya tidak panjang, tidak 5 harkat? Jawabannya adalah tidak. Seperti itu. Karena tidak mengubah arti. Gitu. Cukup Pak? Baik. Kalau ini harus kita tahu
Ya, betul. Memang idealnya seperti itu, supaya kita bisa membedakan antara mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil, supaya tidak tertukar. Idealnya seperti itu. Tetapi kalau kita mau mencari aman, ya setiap ada tanda bendera di atas, ya kita panjangkan sampai pada 5 harkat. Itu amannya. Tetapi idealnya kita harus tahu ada berapa kata di dalam kalimat ini, kemudian hukum-hukumnya apa. Seperti itu. Ada lagi? Baik, boleh Pak. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke. Itu namanya wasl, Pak. Jadi harusnya kan seperti ini. Kita bahas yang terakhir ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimi. Dia itu tidak sukun di mimnya, tetapi harkatnya adalah kasroh. Bisa Bapak cek di dalam Al-Quran. Jadi ketika disambungkan Bismillahirrahmanirrahim, alhamdu. Ini kan Bismillahirrahmanirrahim, alhamdu. Tetapi kalau namanya diwakaf, berhenti Bismillahirrahmanirrahim, ininya nggak dibaca, sukun. Paham Bapak? Tapi kalau mau dilanjut nggak apa-apa. Tetapi bacanya bukan Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, nggak boleh seperti itu. Karena kenapa? Karena harkat aslinya adalah kasroh. Dalam surat Al-Qasiyah itu sering imam baca yang begitu. Oh, disambung. Iya, itu saya nggak tahu. Oke, harkat aslinya seperti apa ya? Iya. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah. Ya, seperti itu kan. Tetapi karena itu ada dhammah tain, maka dilanjutkan kepada huruf setelahnya. Memang kita selalu mewakafkan dari setiap ayatnya. Jadi ketika kita mendengar orang yang membaca Al-Quran dengan diwasalkan agak bingung, ini benar nggak bacaannya? Ya, sama halnya Bismillahirrahmanirrahim saja. Yang sering kita baca kita nggak tahu ujungnya apa. Seperti itu. Boleh Pak? Terakhir. Gimana maksudnya? Alhamdulillah ini Rabbil Alamin. Ya. Oh iya, betul. Oh, itu nggak jadi masalah. Yang terpenting adalah tulisannya. Alhamdulillahi Rabb, seperti itu. Hi Rabb, Alhamdulillahi. Lafadznya seperti apa? Oh, Alhamdulillahi Rabb. Oh, jadi harus Alhamdulillahi Rabb. Oh gitu. Ya. Ya. Ya betul. Ya. Oh, jadi nggak jelas. Oke. Betul. Alhamdulillahi Rabb. Baik. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.